Ya pemirsa, berdasarkan informasi ini dikatakan merupakan persoalan klasik di Tanjung Priok, banyak praktik-praktik pungli, bahkan pihak dari pelabuhan sendiri mengatakan para preman atau yang melakukan pungli ini memang suka kucing-kucingan dengan aparat yang memang sudah menyisir dan juga berupaya untuk menekan dari pungli-pungli yang ada. Tapi pertanyaannya apakah memang harus presiden turun tangan dulu pemirsa, baru kemudian praktik ini diungkap dan juga diusut tuntas. Itu kan saya bahas malam hari ini. Sudah hadir di studio TV One Mas Reza Indragiri. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Sebagai Caca. psikolog forensik di sini. Dan dari pihak yang akan membahas mengenai kriminologi sudah hadir di sini Prof lewat sambungan Zoom Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam Prof Adrianus Meliala. Selamat malam Mbak Ya, dan teman-teman sekalian. dari pihak kepolisian juga saya sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus. Pak Yusri Yunus, selamat malam. Selamat malam Mbak Caca, selamat Ya. malam Pak Prof. Pak Yusri, apresiasi pastinya ya Bapak dan jajaran bisa mengungkap dan juga menangkap 49 orang. Pak, sebenarnya duduk perkara seperti apa? Ini mereka siapa? Kok banyak sekali mereka dikatakan melakukan pungli dengan rata-rata raupan per harinya itu bisa jutaan rupiah. Ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Caca. Jadi gini, mohon izin saya bagi dua klaster di sini. Klaster pertama adalah pada saat akan masuk truk-truk itu memang ada Pak Oga lah ya, yang di depan pelabuhan itu yang sering memintai uang. Ya, para primasyon itu beberapa orang-orang yang di situ. Memang setiap hari itu mereka minta uang, baik itu parkirnya maupun ini 2.000 perak. Lewat itu harus 2.000 perak, 5.000 perak. Itu pertama. Terus kemudian klaster kedua, ini pada saat masuk ke dalam mulai dari contoh saja PT Fortune ya. PT Fortune itu ada 5 pos. Pos pertama itu kemudian sudah memang ada penagihan. Ini orang-orang dalam semua, pegawai dari PT itu mulai dari security, terus washing-nya, sampai ke operator keren. Tapi berjamaah, karena mereka kan sistemnya kan shift-shiftan nih, Pak. Shift-shiftan mereka, dan mereka sudah memang sistem berjamaah. Nanti uang pungli-punglinya ini bukan mereka terima langsung sasaran, tapi sudah disiapkan kotak-kotak oleh mereka. Dan nantinya pada saat lepas shift jam 8 jam mereka shift, nanti baru mereka bagi. Nah, total satu kendaraan truk itu, mulai dari luar sampai masuk, sampai barang itu terangkat, itu atau barang itu turun masuk ke dalam dumpernya itu atau kontainernya, itu habis sekitar 30 sampai 40 ribu per satu rit. Karena itu mulai 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 gitu Pak. Nah, jadi pertanyaan sekarang ini, bagaimana kalau mereka tidak mau membayar? Ini akan dihambat oleh mereka, dipersulit oleh mereka para pegawai-pegawai di dalam. Yang di klaster kedua yang paling banyak ini. Begitu banyaknya. Baik, mungkin saya ke Prof Adrianus. Prof, kalau Profesor melihat praktik pungli di pelabuhan ini apa? Seakan-akan bahwa ya akan tidak terpisahkan dengan aktivitas bongkar muat di sana. Ini seperti apa? Betul, seperti halnya seutuh misalnya di pertigaan traffic light Mambo itu, antara Jalan Sudarso dan Jalan Raya Pelabuhan Tanjung Priok itu kan macetnya tiap hari itu. Dan karena berhenti trafiknya, maka dengan mudah lalu kemudian para preman itu akan loncat ke truk dan meminta uang. Para pengemudi bahkan juga pemilik truk nggak berani bilang enggak. Kenapa? Karena mereka tiap hari lewat situ, kalau misalnya mereka menolak, apalagi ketika misalnya mereka melawan, maka besok-besok kemudian kontainer mereka akan kemudian terganggu. Demikian juga ketika terjadi pungli di dalam, ya, maka mereka juga tidak berani bilang tidak karena ya nasib mereka, periuk mereka tergantung pada para petugas di dalam. Permasalahannya adalah bahwa ini sudah berlangsung lama sekali. Ya, cerita ini sudah saya dengar sebagai kriminolog sudah sejak ketika saya baru saja menggeluti bidang studi ini. Nah, tetapi masalahnya adalah hidup terus. Dan kalau kembali tadi apa yang dikatakan oleh Mbak bahwa ini adalah pekerjaan polisi yang luar biasa, menurut saya luar biasanya di mana, Mbak? Mengapa? Karena kalau kita bicara mengenai pertigaan traffic light Mambo itu misalnya, itu kan hanya sekitar 5 km dari Polres Jakarta Utara. Jadi janganlah kita misalnya melihat semut di seberang lautan, sementara gajah di pelupuk mata tidak nampak. Dalam wilayah pelabuhan sendiri ada KP3, ya ada Polres KP3. Nah, apakah hal ini kemudian nggak diketahui? Rasanya nggak mungkin. Nah, makanya kemudian ketika sekarang ini Presiden menegur
menurut saya ini teman-teman Polri perlu refleksi nih, ya masa harus presiden yang ngomong seperti itu Baik. baru kemudian teman-teman Polri bergerak gitu. Oke, mungkin saya minta tanggapannya Pak Yusri. Ini ada dari Prof. Adrianus. Ini udah lama sekali sebelum atau mungkin ketika awal Prof menggeluti bidang kriminologi. Ini pertanyaannya apa memang harus presiden ditelepon Kapolri dulu baru ini bisa diungkap? 49 ini banyak juga ya Pak Yusri, bagaimana? Terima kasih. Apa yang disampaikan Prof. Adrianus betul. Ya, saya katakan lagi bahwa ini ada dua klaster, Prof. Mohon izin, Prof. Yang premanisme yang seperti yang disampaikan oleh Profesor, itu memang sudah sering kita lakukan tindakan, bukan baru sekali ini. Itu para pelaku-pelaku premanisme yang di luar, yang Prof bilang dia loncat, minta uang. Nanti hari ini kita razia, dapat kita proses, besok 2, 3 hari, 5 hari muncul lagi. Terus itu, walaupun kita patroli, kalau ada petugas patroli dia pasti lari. Nah, yang saya katakan ini adalah yang dikeluhkan oleh para sopir truk ini adalah klaster yang kedua, yang di dalam mulai masuk. Jadi memang pengawasannya agak sulit kita indikan. Karena ini para pegawai-pegawai dari PT, misalnya PT Dwipa, PT kemudian juga ada PT Fortune. Ini yang cukup besar memang, yang mereka sudah memang berjamaah. Saya katakan berjamaah itu masuk pos 1, misalnya masuk pos 1 pakai barcode. Ya, masuk itu akan diperhambat kalau tidak masukkan dulu ke dalam kotaknya itu. Yang jaga di sana ada petugasnya, petugas pegawai dari PT tersebut. Atau depo, setiap depo-depo yang ada. Kemudian lewat di pos kedua harus masukkan lagi uang lagi. Ketiga sampai ke dalam, pada saat mau menurunkan barang pakai crane, atau menaikkan barang pakai crane, itu sopir harus memperlihatkan dulu uang. Kalau 5.000 ditolak, diperhambat suruh pergi. Kalau 20.000 baru mulai. Ini modus operandi yang mereka lakukan, yang kita amankan dari ke-49. Tapi kalau premanisme yang disampaikan oleh Prof, itu ada 14 kita amankan, anak-anak kecil juga. Itu sering kita lakukan. Sudah banyak kita lakukan penangkapan, mengamankan mereka-mereka semuanya. Begitu Pak Cita. Baik, mungkin saya ke Mas Reza. Ini tadi Prof Adrianus mengatakan, banyak supir-supir ini nggak bisa menolak juga, nggak bisa bilang enggak, pungli di luar atau juga di dalam. Ini secara psikologi ini kenapa sih? Ya barangkali karena mereka merasa bahwa hukum itu seolah-olah tidak hadir dan menjalankan fungsi efektifnya. Nah, saya akan bicara tentang hukum yang efektif, hukum yang memunculkan efek gentar, hukum yang memunculkan efek jerah itu seperti apa. Ada dua unsurnya sebetulnya Mbak Caca. Pertama harus cepat. Nah hari ini Kapolri sudah membuktikan bahwa ternyata mampu bekerja cepat. Saya teringat bahwa ada 8 butir komitmen Kapolri, Jenderal Listio Sigit. Butir kedua komitmennya adalah menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan. Dari sisi itu saya ingin memberikan apresiasi. Namun, ada namunnya, sungguh-sungguh saya berharap ketika Presiden Jokowi menelpon Pak Kapolri, saya berharap bahwa yang diangkat bukan hanya persoalan premanisme atau aksi palak di Tanjung Priok atau di Jakarta Utara saja. Tapi untuk level presiden, sungguh-sungguh saya berharap yang keluar adalah sebuah perintah atau instruksi bersihkan operasi sapu bersih terhadap preman di seluruh Indonesia. Ekspektasi yang saya kemukakan ini sesungguhnya bukan hal luar biasa. Kenapa? Mari kita ingat, sekian tahun silam Jenderal Sutanto yang dikenal sebagai jenderal anti judi dan jenderal anti preman, pada bulan-bulan pertama setelah beliau dilantik, beliau juga melakukan operasi sapu bersih terhadap preman. Kemudian tahun 2018, Wakapolri Syafruddin eksplisit mengatakan sesungguhnya memberantas street crime, ini termasuk street crime, memberantas street crime tidak butuh waktu lama. Hanya butuh waktu 1 atau 2 minggu saja. Yang ini saya katakan sekali lagi, sungguh-sungguh saya berharap bahwa operasi pembersihan terhadap preman ketika dikomunikasikan oleh Presiden kepada Kapolri lebih dari sebatas Tanjung Priok, lebih daripada sebatas Jakarta Utara, lebih daripada sebatas DKI Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Namun paling tidak sekali lagi unsur kecepatannya sudah terbukti. Baik. Ditelepon langsung beraksi. Oke, mungkin nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Yusri Yunus bahwa ini bukan persoalan pungli saja, bahwa ada praktik premanisme di Tanjung Priok yang sudah bertahun-tahun, mungkin berpuluh-puluh tahun tidak akan selesai. Fungsi pengamanan dan juga keamanan seperti apa sesaat lagi?